adik-adik kita akan mempelajari bagaimana cara menentukan besar sudut dari perbandingan trigonometri yang diketahui dengan menggunakan kalkulator. Nah, misalnya kita sudah memperoleh sin B sama dengan setengah. Maka besar sudut B dapat ditentukan dengan arcus sinus setengah. Artinya apa? Artinya sinus sudut berapakah hasilnya setengah. Nah, kalau kita mengingat sudut-sudut istimewa, maka sinus 30 derajat itu kan sama dengan setengah. Maka besar sudut B-nya adalah 30 derajat. Nah, sekarang bagaimana caranya menggunakan kalkulator? Selanjutnya kita akan menentukan besar sudut B dari sin B sama dengan setengah dengan menggunakan kalkulator. Maka langkah yang pertama, 1/2 ini kita ubah dulu ke dalam pecahan desimal. Maka 1 dibagi 2 itu kan sama dengan 0,5. Nah, setelah sudah kita ubah ke dalam pecahan desimal, dapat kita gunakan kalkulator. Maka yang pertama, adik-adik silahkan mengklik atau tekan 2ND. Setelah itu kita tekan 0,5, kita masukkan 0,5. Maka kita tekan nanti di sana sama dengan, maka kalkulator akan menunjukkan angka 30. 30 ini adalah dalam ukuran derajat. Ini menunjukkan hasilnya adalah 30 derajat. Oke adik-adik, sekarang kita akan peragakan di kalkulatornya bagaimana menentukan besar sudut B dari sin B sama dengan 1/2. Maka langkah awalnya adalah dengan mengubah 1/2 ke dalam bentuk pecahan desimal. Maka 1/2 kan berarti 1 dibagi 2. Maka kita klik atau kita tekan pada kalkulatornya, 1 dibagi 2 sama dengan. Nah, hasilnya 0,5. Selanjutnya kita akan klik 2ND pada kalkulatornya. Ini 2ND ya. Ini ada 2ND. Kita klik 2ND. Kemudian kita klik sin, karena tadi soal kita adalah sin B sama dengan 1/2. Maka kita klik sin inverse. Sin inverse yang ini. Nah, ini kita klik sin inverse. Nah, harusnya angkanya ada di sebelah kanan ya. Adik-adik ya, sebelah kanan. Tapi angka kita tadi di sebelah kiri. Nah, adik-adik boleh ketik 0,5 di dalam kurung ini. Kemudian 0,5 yang ini silakan dihapus. Atau bisa diklik, dipindah kursornya di paling kiri. Seperti ini. Kemudian adik-adik klik lagi sin inverse yang tadi. Yang ini klik lagi. Kita klik lagi. Nah, yang sin yang ini tadi yang sebelah kanan kita hapus. Nah, menjadi seperti ini. Kemudian kita klik sama dengan, maka hasilnya adalah 30. Itu sama dengan 30 derajat. Untuk contoh lainnya, misalnya sin A sama dengan setengah akar 2. Maka berapakah besar sudut A? Nah, kalau kita mengingat sudut-sudut istimewa kan, sin 45 derajat itu kan sama dengan setengah akar 2. Nah, otomatis kan kita sudah tahu bahwa besar sudut A itu sama dengan 45 derajat. Nah, sekarang bagaimana menggunakan kalkulator? Oke, sekarang kita akan menggunakan kalkulator ya. Sin A sama dengan setengah akar 2. Maka sudut A adalah, oke, sekarang setengah akar 2. Setengah akar 2 itu kan sama dengan akar 2/2 ya. Akar 2/2. Maka kita cari dulu nilai dari akar 2. Maka kita klik akar. Kita klik 2. Terus kita cari hasilnya. Tadi kan akar 2/2. Maka akar 2/2 berarti kita bagi 2 lagi. Bagi 2. Nah, inilah hasil dari setengah akar 2. Ya. 0,7 sekian-sekian. Kemudian kita lanjut dengan tekan atau klik 2ND. Nih,
2ND. Kita tekan 2ND. Kemudian karena tadi soalnya adalah sin, maka kita tekan sin. Sin. Tekan sin. Nah, harusnya angkanya di sebelah kanan ya, dalam kurung. Tapi angka kita di sebelah kiri semua. Maka ini, supaya lebih mudah, adik-adik silakan geser kursornya di paling kiri. Kita klik lagi sin. Yang ini tadi, sin. Kemudian sin yang paling kanan kita hapus. Kemudian kita klik. Nah, di sana 45,00 sekian. Jadi kalau diambil pembulatannya, itu menunjukkan adalah 45 derajat. Jadi benar bahwa sinus 45 derajat adalah 1/2 akar 2. Oke, contoh yang lain misalnya sin A sama dengan 1/3. Nah, berapakah besar sudut A dengan menggunakan kalkulator? Maka kita kerjakan dengan menggunakan kalkulator. Maka 1/3 kita ubah ke dalam pecahan desimal. 1/3 berarti 1 dibagi 3. Kita tekan 1 dibagi 3. Hasilnya 0,33 sekian. Selanjutnya kita tekan 2ND. Nah, kemudian kita tekan sin. Nih, oh ya. Jadi kita geser kursornya, kemudian kita tekan lagi sin. Nih. Kemudian sin yang ini kita hapus. Kemudian kita klik sama dengan. Nah, di sana ada 19,4712 sekian. Maka kita ambil 2 angka di belakang koma. Maka besar sudutnya adalah 19,47 derajat. 19,47 derajat. Oke adik-adik, ini sebagai contoh yang terakhir ya. Nah, kita sudah memperoleh cos B sama dengan 0,3216. Nah, menentukan besar sudut B itu adalah arcus cos 0,3216. Nah, sekarang bagaimana caranya menggunakan kalkulator? Nah, tadi kan kita sudah memperoleh angkanya desimal 0,3216. Berarti kita langsung saja ya ke 2ND. 2ND ini kita klik. Oh ya adik-adik, nanti pastikan ukuran yang kita pakai di kalkulatornya adalah dalam ukuran derajat ya, degree ya, bukan radian. Nanti kalau adik-adik menggunakan radian, nanti seperti ini muncul di sini radian, nanti hasilnya beda ya. Jadi kita harus, kalau dia muncul di sini radian, kita harus ubah ke degree, derajat ya, degree. Kita klik degree, nah, radiannya hilang. Maka ini sudah dalam ukuran degree atau derajat. Oke, kita lanjut ya. Karena tadi soal kita adalah cos B, karena tadi soal kita adalah cos, maka dalam kalkulator yang tadi setelah kita tekan 2ND-nya tadi, maka kita tekan cos atau cos inverse, cos pangkat minus 1 kita tekan, kita klik, kita masukkan angkanya yang tadi 0,3216 ya. Kemudian kita klik sama dengan. Nah, di sana angkanya adalah 71,240 sekian. Nah, ini kita boleh ambil 2 angka di belakang koma, maka jawabannya adalah 71,24 derajat. Nah, kita tulis di sini jawabannya 71,24 derajat. Oke, cukup sekian adik-adik, semoga bermanfaat.